melihat bagaimana persiapan yang sudah dilakukan jauh-jauh hari supaya para penumpang juga dapat kepastian, keamanan dengan adanya penyakit-penyakit menular, apapun penyakitnya. Ya, karena kita tidak bisa hanya fokus yang hari ini, tapi juga banyak hal-hal yang lain. Nah, ini yang kita akan lakukan supaya tadi para penumpang, masyarakat tidak panik dan bisa tenang. Ya, traveling kemana-mana tenang. Jangan sampai nanti traveling duduk ya sebelah kiri kenapa nih? Hari ini aja kita sudah merubah kultur kita. Apa? Salaman susah. Ya kan? Nah, di airport seperti itu. Hari ini sama. Kita mengecek kesiapan fasilitas rumah sakit BUMN. Ya, di mana ada 65 rumah sakit. Nanti ada 221 ya fasilitas khusus kesehatan. Karena contoh apa yang dilakukan hari ini nanti ke depan ini juga bisa buat penyakit kanker. Ya, jadi kalau nanti ada penderita kanker bisa juga nanti dirawat di sini. Bukan hanya karena hari ini virus corona. Ya, kita penting mempersiapkan. Nah, itulah kenapa kita terus membangun ekspertis di rumah sakit BUMN. Ya. 65 ini terus kita akan tingkatkan kualitas dan ekspertisnya. Nah, contoh yang menarik hari ini juga di sebelahnya ada hotel. Nah, hotel juga mau dikonsolidasikan supaya tadi kelas hotel BUMN juga bisa bersaing. Nah, yang menarik ya, kalau kadang-kadang orang pergi ke Singapura ya kan dirawat dekat hotelnya ini sebelahan. Nanti kita akan juga pastikan jadi nggak usah ke Singapura lagi ya, bisa di sini bersebelahan, tapi kita akan terus upgrade. Nah, hari ini sudah akan mulai di pembangunan, mungkin 3 minggu lagi ya fasilitas khusus ini akan siap. Nanti 3 minggu lagi saya datang lagi ya, kita supaya pastikan rumah sakit BUMN ini hadir ketika rakyat membutuhkan. Ya, sama tadi di airport ditanya apa gimana mengenai BUMN transportasi yang rugi. Ya, kalau rugi karena kebijakan harus terdepan untuk menanggulangi sebuah keputusan untuk rakyat, tidak apa-apa. Yang nggak boleh rugi karena oknum. Ya, kalau rugi sama oknum itu yang namanya korupsi. Cuman kalau ini sebuah kebijakan seperti membangun ini, ya kita jangan mikir untung ruginya, tapi kita harus ada. Ya, kalau nanti tadi berkembang hal-hal yang tidak diinginkan, kita punya siap. Termasuk yang kemarin kita lakukan memastikan tadi harga masker 2.000. Kita memastikan. Kalau masalah kesediaan up and down, ya. Nah, ini yang kita pastikan juga masker sedang kita terus cari solusi, ya. Oke, lagi. Ya, saya rasa bukan hanya virus corona. Tadi ya dari tim medis bahwa ini juga ke depan bisa dipakai buat kanker. Ya. Ya. Atau penyakit imunitas menurun lainnya. Apa aja nanti tanya beliau, bukan ahlinya. Kalau saya imunitas menurun disangka habis lari kecapean imunitas menurun. Tapi bukan itu ya. Bukan. Itu sesak napas kecapean. Oh, saya rasa gini, kan corona itu turunan dari flu. Ya, saya rasa apalagi kemarin ada yang bilang malaria juga. Nanti silakan ditanyakan oleh Ibu yang ahli. Tapi menurut saya bukan sesuatu yang, mohon maaf, Indonesia tidak punya kemampuan. Ya, kita coba menangani dengan kemampuan kita. Mungkin Ibu silakan tambahkan. Jadi untuk para dokter spesialisnya sudah siap, baik dokter spesialis paru, juga dokter spesialis penyakit dalam maupun dokter spesialis tropik infeksi. Dari keseluruhan dokter kita punya lebih dari 680 dokter, namun yang spesialisnya
penyakit dalam, tropik, infeksi, dan paru itu kita memiliki sekitar 50 orang dokter. Jadi di seluruh 65 rumah sakit ya. Namun untuk Jakarta kami memiliki berkisar 10 sampai 15 dokter spesialis. Jadi artinya kami untuk dokter tidak ada masalah ya, dimiliki. Erik, yang belakang pada minggir langsung tuh. Ya. Untuk rumah sakit selain ini apa aja yang disiapkan Pak untuk rumah sakit BUMN? Seluruh rumah sakit BUMN itu totalnya kita memiliki 221 ya unit yang mampu untuk layanan khusus infeksi. Ya, kemudian kita juga memiliki rumah singgah atau safe house itu adalah jumlahnya hampir 75 ruangan ya, jadi cukup besar, hampir total seluruhnya 300-an. Kita bisa berkontribusi membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kami. Khususnya di sini berapa Bu? Yang di sini yang kita akan bangun yang akan diselesaikan dalam 3 minggu, persiapannya adalah 70 ruangan. Tapi sejauh ini ada rujukan dari pemerintah buat menangani corona ke rumah sakit BUMN? Oh, kalau itu bukan domainnya kami, itu kan Menteri Kesehatan. Tapi belum ada yang dirujuk ke rumah sakit. Tujuan kita melakukan ini bukan karena itu saja, tapi tadi bahwa salah satunya kanker atau penyakit imunitas penurunan lainnya. Ya, jadi bukan karena itu. Ya, kita ya samalah. Kalau kita bicara tadi di airport, apakah khusus buat coronavirus? Kan enggak. Banyak penyakit lain yang terjadi di airport itu kita pantau. Nah, tapi khususnya hari ini karena coronavirus lagi menjadi pembicaraan, ya baik di airport, baik di rumah sakit, ya kita menjadi bagian juga paling tidak untuk tadi opsi. Saya rasa apa yang dilakukan Menteri Kesehatan dan timnya sudah kerja 24 jam, sudah ada juru bicara, ya kan? Saya rasa ya sesuatu yang sangat positif. Tapi itulah yang kita bicarakan bahwa BUMN ke depan itu ada 3 hal yang penting, ya kan? Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, apa namanya food security, energy security, health security. Dengan penduduk kita yang makin besar, isu kesehatan akan menjadi suatu hal yang mahal. Apalagi nanti 20-30 tahun lagi, semua yang di sini, termasuk saya, menjadi tua. Nah, itu nanti Jiwasraya kita press conference sendiri, ya. Press conference sendiri. Press conference. Bandara ngomong Baik, silakan. Baik. anggarannya dari mana sih Pak? Tadi kok anggarannya. Baik itu ada 12 perusahaan BUMN yang misalnya seperti BRI, BMRI, BSMR, SMRI, itu mereka menyediakan darah total 8 triliun. Mulai hari ini mereka dapat tujuan, mungkin mulai besok akan muncul berbagai informasi untuk diumumkan kalau nanti ada tujuan padat. Itu kita akan taktis lah, kita akan nonton sekaligus, tapi kita lihat karena situasi ini kan implementasi mungkin akan cukup lama ya, jadi mereka sediakan dana, tapi kita lihat tergantung dari perubahan dari fundamental. Tapi ini apa Pak? Kalau kemarin kan konsumsi kan katanya juga Oh iya, tadi kan, jadi yang 8 triliun kan tergantung tugas masing-masing. Jadi kalau secara proporsi besar memang di perbankan. Karena perbankan memang lebih besar dananya. Tapi kalau yang konsumsi, mereka yang nggak punya likuiditas seperti hati, itu nggak masuk. Ya, tapi gini, saya tambahkan juga ketendang tadi. Buyback ini juga kan ada 2. Satu, ketika asing tidak percaya sama kita, ya kita jalan sendiri. Ya, nah, kita punya market yang besar. Seperti juga ketika kelapa sawit dipermasalahkan, kita jadikan B30. Dan terbukti dengan B30 industri kelapa sawit menjadi baik. Jadi kalau kita bisa lakukan yang terbaik buat kita, ya nggak usah. Itu fungsinya. Kalau kita juga melakukan tadi penetrasi market yang kemarin juga